Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska dengan NIM 2030202250. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan judul materi pembelajaran tentang zakat. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama tentang zakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. 1. Pengertian zakat. Kemudian 2. Landasan zakat. 3. Tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. Yang keempat, syarat zakat. Yang kelima, rukun berzakat. Kemudian pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan sebagai kebaikan. Fikih Sunnah Sayyid Sabiq 5, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, asnaf, yaitu 1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Yang kelima, hamba sahaya, budak yang ingin memperdaya diri. Yang keenam, gaminin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan taat kepada Allah. Kemudian landasan zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima asnafnya, yaitu surat At-Taubah ayat 36, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Ali Imran ayat 134, kemudian surat Asy-Syura ayat 38, kemudian surat Al-Hasyr ayat 7, surat Al-Daziyat ayat 19, surat Al-An'am ayat 143, surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian tujuan, hikmah, dan keutamaan zakat. Tujuan zakat membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir, miskin, dan kesulitan hidup. Kemudian membantu mencerahkan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Gharimin, Ibnu Sabil, dan para muslimnya. Kemudian membina dan merantaukan tali solidaritas persaudaraan bersama umat muslim. Kemudian mengimbang ideologi kevalitas komunitas. Kemudian hikmah zakat, menyusuri nikmat, mengintervensi harta pada pahala, melindungi masyarakat dan bahaya dengan segala akibatnya, menerangi dan mengatasi kefakiran serta menjadi sumber bencana dan kejahilan. Kemudian mewujudkan rasa solidaritas dan bela kasihan. Kemudian keutamaan zakat, menembusnya sumber pahala, memberi berkat kepada harta yang tinggal atau serta zakat, menjadi sebab bertambahnya rezeki, menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki, mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan pada masyarakat. Kemudian syarat zakat. Syarat zakat secara umum, syarat orang-orang yang wajib membayar zakat jika mampu adalah orang-orang dengan kriteria di bawah ini. Islam. 1. Islam. 2. Merdeka. B. Berakhlak dan balik. Kemudian C. Bercukupan, mampu secara finansial. Kemudian D. Hartanya memenuhi nisab. Kemudian rukun berzakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan barang sesuai ketentuan apabila telah terjadi jatuh nisab, syarat jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya, dan hasil batasan setahun sumbangan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah teriman. Yang kemudian jadi secara sederhana rukun zakat adalah sebagai berikut. 1. Niat untuk menunaikan zakat fitrah harus didefinisikan rasa ikhlas semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Kemudian terhadap pemberian zakat atau muzakir. Muzakir adalah orang yang dikenakan kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haluk. Kemudian yang ketiga, terdapat penerimaan zakat atau mutakir. Mutakir adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kriteria mufakir tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 9 dan 60. Kemudian yang keempat, ada harta yang diizinkan. Baiklah, terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih atas materi yang saya sampaikan ini. Semoga menjadi bahan ilmu kita untuk kedepannya nanti. Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Revi Mariska sebagai pemateri. Apabila ada salah-salah kata kepada Tuhan saya mohon maaf. Zikir-fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.